Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Nah, sekarang sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa coba Ibu minta dipimpin oleh Sandi. Iya, Sandi dipimpin doa ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu cek dulu kehadirannya. Coba lihat teman sebangkunya. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Alhamdulillah, semuanya hadir. Nah, sekarang sebelum mulai belajar, kita semua berdiri. Coba berdiri semua. Iya. Nah, sebelumnya agar kita makin semangat untuk belajar, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Ada yang tahu sikap pohon jambu? Oke, kita mulai sikap pohon jambu ya. Sikap pohon jambu. Hap, mulai. Aku pohon jambu tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Oke, sekarang lebih cepat. Sikap pohon jambu. Hap, mulai. Aku pohon jambu tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Oke. Udah semangat belum nih belajarnya? Coba sekarang duduk yang rapi lagi ya. Diberesin coba kursinya, duduk yang rapi, lihat ke depan. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa sekarang? Ada yang tahu? Belum tahu? Kalau misalkan kemarin sebelumnya kita udah belajar tentang apa? Udah belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan. Sekarang kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Sekarang kita akan memasuki tema selanjutnya, yaitu tema berapa? Tema 7. Tentang apa? Benda, hewan, dan tumbuhan di sekitar kita. Kita masuk ke subtema yang pertama ya, yaitu tentang benda dan benda apa? Benda hidup dan juga benda tidak hidup. Oke, sekarang coba semuanya udah bawa bukunya? Udah, hebat. Nah, tujuan pembelajarannya apa aja untuk kita mempelajari benda hidup dan tak hidup? Coba Ibu paparkan ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, kita akan melihat sekeliling kita tentang benda. Nanti kita akan tahu kosakata tentang benda yang ada di lingkungan kita. Nah, yang kedua, nanti kita akan melihat nih ciri-ciri dari benda yang ada di sekitar kita. Apakah itu benda hidup ataupun benda tidak hidup. Nah, yang ketiga, setelah nanti kita tahu tentang ciri-cirinya, kita akan mengetahui mana yang disebut dengan benda hidup dan juga mana yang disebut bukan benda hidup. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk itu, kita harus luruskan niatnya, semangat untuk belajar. Gimana kalau misalkan belajarnya tidak semangat? Nanti jangan-jangan ilmu yang kita dapat itu tidak kita terima. Tetapi kalau kita semangat, kita belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah ilmu yang kita dapat itu akan masuk ke dalam otak kita, akan menjadi pengetahuan yang baru untuk kita. Untuk itu semangat terus untuk belajarnya ya. Kenapa ini ada pada yang berantem? Lagi ribut tentang apa, Pinter? Iya, nggak boleh ya. Coba duduk yang rapi. Iya, hebat. Sekarang kita akan mulai ke pembelajarannya. Sekarang kita akan mulai ya. Kita belajar apa? Tentang benda. Iya, coba lihat sekeliling kita. Apakah ada benda di sekeliling kita? Ada apa lagi? Ada apa aja? Coba sebutkan.
Ada papan tulis, betul. Ada apa lagi? Ada meja, betul. Andini pinter. Ada apa lagi? Iya, Rizky. Ada apa? Ada buku, betul. Ada apa lagi? Ada jam. Iya, betul. Nabila hebat. Ada apa lagi? Coba dilihat lagi. Ada pensil. Terus ada apa lagi? Anak hebat. Ada tas katanya. Semuanya betul ya. Ada berbagai macam benda di sekeliling kita. Tahu enggak benda itu ada benda hidup dan juga ada benda yang tidak hidup. Ada yang tahu enggak contoh benda hidup itu apa? Iya Rianita boleh. Kenapa? Iya, contoh benda hidup katanya yang bernyawa. Terus contoh benda hidup, apa ada yang tahu tentang benda hidup? Iya, Yesi. Yang bisa bergerak. Benda hidup itu bisa bergerak menurut Yesi. Hebat. Rianita juga tadi hebat. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Maylin, kenapa boleh? Benda hidup itu ya makan sama minum. Betul ya, Maylin juga hebat. Jadi di sekeliling kita itu berbagai macam banyak benda. Bendanya ada yang benda hidup dan juga tidak hidup. Nah, sekarang ada yang tahu enggak contoh dari benda hidup dan benda tidak hidup itu sendiri? Ada yang tahu? Iya, Beni, boleh. Benda hidup itu contohnya manusia bergerak. Iya, hebat Beni. Ada lagi? Iya, Gandhi boleh. Benda hewan, katanya hewan, benda hidup itu hewan. Terus ada lagi nggak yang tahu? Benda hidup. Iya, Indra. Boneka benda hidup bukan? Coba, boneka bisa bergerak tidak? Bisa, Indra. Gimana boneka bisa bergerak? Iya, boneka katanya bisa bergerak ke atas, ke bawah. Tapi digerakinnya gerak sendiri atau kita yang gerakin, Indra? Kita yang gerakin ya. Jadi bonekanya bisa bergerak atau tidak? Tidak bisa. Boneka itu bisa bergerak ketika kita yang menggerakkan. Hebat, Indra. Nah, jadi contoh benda hidup itu apa aja? Ada manusia, lalu ada hewan, lalu ada apa lagi? Satu lagi nih, ada yang tahu? Tumbuhan, betul. Maylin hebat, tumbuhan. Jadi tadi ada apa aja? Ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kalau benda yang tidak hidup, iya, tadi pada semangat. Meja, kursi, pensil, apalagi papan tulis, tas, hebat semuanya. Nah, jadi kita tahu ya, kalau misalkan benda hidup itu, dia yang tadi sudah disebutkan, bisa bergerak. Terus bisa apa lagi, ada yang tahu? Iya, membutuhkan makanan. Kita butuh makanan ya manusia. Hewan butuh makanan, tumbuhan juga butuh makanan. Jadi cirinya yang kedua adalah membutuhkan makan dan juga minum. Terus ada yang tahu lagi apa cirinya? Yaitu bernafas. Kalau misalkan kita tidak bisa bernafas, kita hidup atau tidak? Tidak, betul. Jadi cirinya yaitu bernafas. Tadi udah 3 nih, bergerak, terus juga memerlukan makanan dan minuman. Lalu yang ketiga, bernafas. Ada lagi, bisa satu lagi deh, apa yang cirinya ya? Yaitu bertumbuh. Coba perhatikan ketika bayi kita itu dari bayi beranjak menjadi balita, lalu menjadi anak-anak, nanti kita akan tumbuh remaja, lalu dewasa, lalu tua, iya, lalu nanti akan menjadi manula, yaitu nenek-nenek dan kakek-kakek. Iya, betul ya. Nah, semuanya. Jadi kita ulangi lagi. Apa saja ciri dari benda hidup?
Bernafas, betul. Bergerak, betul. Bertumbuh, betul. Lalu memerlukan makanan dan juga minuman. Sekarang kita lihat nih, meja butuh makanan enggak? Enggak. Kalau meja nggak dikasih makan, meja mati enggak? Enggak. Kalau misalkan tas itu bernafas, tidak? Tidak ya tas itu. Kalau misalkan papan tulis benda hidup atau bukan? Bukan. Papan tulis bisa bergerak sendiri? Tidak. Hebat, papan tulis tidak bisa bergerak sendiri. Nah, sekarang ibu akan membagi ke dalam kelompok. Nah, coba barisan yang pertama dari awal sampai ujung itu kelompok 1. Lalu ini baris yang kedua kelompok 2, baris yang ketiga kelompok berapa? 3, dan yang terakhir baris terakhir kelompok 4. Iya, ibu akan bagikan LKPD-nya dulu ya. Coba dilihat dulu per kelompok nih. Oke. Nah, semuanya sudah punya? Coba dilihat semua ke lembar LKPD yang ibu berikan. Kita lihat nih di lembar LKPD ada beberapa gambar. Ada berapa gambar? Ada 5 contoh benda. Di situ ada kolom benda hidup dan juga kolom benda tidak hidup. Kita lihat gambar yang pertama, dilihat itu apakah benda hidup atau bukan. Nanti berilah tanda checklist pada kolom yang benar. Misalkan di situ ada gambar papan tulis. Papan tulis dilihat, papan tulis benda hidup atau bukan. Beri tanda checklist di kolom yang sesuai. Ada yang mau ditanyakan? Iya, jadi tidak boleh diberi checklist di dua-duanya ya. Jadi diberi checklistnya di kolom yang sesuainya aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Coba didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, gimana kelompok ini, ada kesulitan? Tidak? Oke, coba ada yang punya kesulitan? Tidak? Alhamdulillah. Coba dikerjakan dulu ya. Nah, sekarang coba kita bahas. Di gambar yang pertama, gambar apa anak pintar? Gambar buku. Buku merupakan contoh benda hidup atau benda tidak hidup? Benda tidak hidup, betul. Yang kedua, gambar apa? Gambar manusia. Manusia benda hidup atau bukan? Iya, benda hidup. Lalu yang ketiga ada gambar apa? Ada hewan. Iya, hewan merupakan benda hidup atau bukan? Iya, merupakan benda hidup. Lalu yang keempat gambar apa? Papan tulis. Papan tulis merupakan benda hidup atau bukan? Iya, bukan benda hidup. Lalu yang terakhir gambar apa? Kursi. Kursi merupakan benda hidup atau bukan? Bukan. Hebat semuanya. Ada yang salah? Tidak. Hebat. Tidak ada hebat. Semuanya adalah anak-anak ibu yang paling hebat, yang paling pintar. Oke, sekarang duduknya seperti biasa lagi. Tidak berkumpul dengan kelompok lagi. Coba dirapihkan lagi. Oke, udah duduknya rapi. Jadi kita belajar apa aja hari ini? Belajar tentang benda hidup dan juga benda tidak hidup. Nah, benda hidup itu ciri-cirinya apa saja? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Coba Yesi, apa saja? Betul, kata Yesi tadi bergerak, bernafas, bertumbuh, dan membutuhkan makan dan juga minum. Hebat Yesi. Lalu contoh dari benda hidup itu apa saja? Iya, boleh Meilin? Iya, manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Kalau benda tidak hidup seperti apa contohnya? Iya, Rianita, yaitu pensil, buku, papan tulis, lemari. Hebat, semuanya sudah tahu
tentang benda hidup dan juga benda tidak hidup. Gimana nih belajar hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Sudah paham? Sudah. Coba nanti lihat di rumah ya, di jalan mau pulang, itu ada benda, kalian menemukan benda-benda apa saja? Ada benda hidup atau benda tidak hidup ya. Nah sekarang karena sudah paham, Ibu akan memberikan tugas yang nanti harus dikerjakan di rumah ya. Ibu bagikan tugasnya. Oke, tugasnya disimpan yang rapi, dimasukkan ke dalam tas, dikerjakan di rumah. Besok ketika ke sekolah tugasnya dibawa. Pinter. Nah, karena semuanya anak hebat, tadi pada semangat belajarnya, pertahankan semangatnya itu ya. Karena kita besok dan seterusnya akan terus belajar, akan terus menggali agar menjadi anak yang pintar. Semangat terus untuk belajar. Jangan bosan untuk belajar. Kalau udah belajar di sekolah, di rumah juga boleh belajar. Jangan di sekolah aja ya. Kan untuk mencari ilmu itu kita bisa di mana-mana saja. Bisa, tidak hanya di sekolah. Nah, Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Sekarang pembelajarannya kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Rizal. Coba Rizal pimpin doanya ya. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.